Hai Gemini, selamat datang kembali di channel ini. Semoga sehat selalu kapan saja menonton video ini. Kali ini saya reading energi Jupiter retrograde sejak September tanggal 4 sampai Desember. Jadi ini energi akhir tahun ya. Utamakan moon sign, tapi kalau teman-teman nggak tahu moon sign ya nggak apa-apa, ikuti aja bacaan zodiak dari zodiak teman-teman yang teman-teman ketahui ya. Gemini, bagaimana energi Jupiter retrograde untuk Gemini? Jupiter retrograde-nya di house ke-11 ya, Gemini. Jupiter retrograde, Gemini. Oke. Ada fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, Guardian, dan someone else. Oke. Gemini pada Jupiter retrograde ini terhubung dengan Aries, Leo, Sagittarius. Jupiter retrograde-nya di Aries, di house ke-11 ya. Dan Leo ini house ke-3 di area komunikasi. Sagittarius berada di house ke-7, pernikahan, partnership, relationship. Jadi Jupiter retrograde impact-nya di area yang tadi saya sebutkan ya. Kemudian Guardian, a lost loved one watch over you. Ini seperti Guardian ini kan membimbing ya, seperti nge-guide ya. Ketika di sini Guardian meninggalkan, maksudnya adalah Gemini ini merasa sendiri dan tidak mendapatkan bimbingan sepenuhnya. Ini artinya pada periode ini Gemini harus melangkah sesuai dengan keputusannya sendiri. Tidak mengharapkan arahan atau bimbingan siapapun, tetapi harus memenuhi apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan oleh dirinya sendiri, ya. Kemudian someone else ya, someone is in the middle, someone is trying to sabotage this. Ya, ini ada kaitannya dengan pernikahan, relationship atau partnership. Sepertinya di Jupiter retrograde ini Gemini merasakan pasangannya disabotase oleh orang lain atau sebaliknya, jika Gemini sudah memiliki pasangan, ini bisa saja adanya muncul godaan yang membuat Gemini merasa dipisahkan atau dijauhkan dari pasangannya ya. Oke. Saya lihat lebih deep ya Gemini. Jupiter retrograde pada Gemini, Sun, Moon, Ascendant. Seven of Pentacles ya, hasil. Nine of Cups. Page of Cups. Seven of Wands. Queen of Cups. Knight of Wands. Chariot. Six of Cups ya. Dan di bottom of the deck-nya ada Age of Pentacles ya. Oke. Gemini pada periode ini sepertinya berusaha keras ya. Sangat berusaha untuk menyelesaikan pekerjaannya, menyelesaikan perjuangannya. Ya, jadi ini ibarat effort mendaki tebing ya. Pendakian pertama kekuatan masih penuh sehingga masih terasa ringan. Pendakian kedua sudah mulai berkurang energinya, dan ini adalah pendakian hampir di puncak di mana kekuatan sudah habis, merasa tidak mampu dan merasa pengen melepaskan perjuangan. Ya, tapi masih ada semangat juang, dan di titik ini juga ya Gemini merasa semakin dijauhkan dari harapan dan pencapaiannya, kemudian semakin ditinggalkan oleh bimbingan dan yel-yel semangat ya. Tapi satu sisi ya,
Gemini memang harus mengandalkan diri sendiri saat ini. Ya. Nah, di sini di area kehidupan ada Seven of Pentacles dan Nine of Pentacles ya. Karena Jupiter kan retrograde-nya di house ke-9, maka sesungguhnya ini adalah periode Gemini untuk menikmati hasil dari kerja kerasnya, hasil dari perjuangannya di masa lalu. Harusnya seperti itu. Kalau saat ini Gemini merasa belum mendapatkannya, artinya ada yang memang tidak bisa dipaksakan. Seperti ya, mungkin misalnya Gemini merasa ini adalah hasil dari, misalnya Gemini merasa harus mendapatkan reward dari perjuangannya, tapi penilaian bos Gemini belum maksimal. Ya, jadi coba memandang dari sisi yang berbeda saat ini Gemini. Untuk apa? Agar Gemini tidak mengharapkan sesuatu yang berlebihan dari apa yang sudah takarannya diberikan kepada Gemini. Ya, karena sesungguhnya Gemini ini adalah saatnya menikmati hasil. Ya, apa yang sudah ada saat ini, yang kamu rasakan, ini yang harus kamu syukuri, Gemini ya. Kemudian, karena Nine of Cups ini kan tentang pilihan ya. Oke, jadi kamu sebenarnya bisa memilih apa yang terbaik untuk kamu, apa yang membuat kamu bahagia. Tapi di sini saya lihat kamu sudah terlalu lama menunggu apa yang kamu inginkan. Kamu lama banget sudah menunggu pilihan kamu. Ya. Ini seperti saya cari perumpamaan agar Gemini bisa memahami. Misalnya nih ya, Gemini pesan suatu produk, tapi produk itu dipesan dari Instagram yang pedagangnya itu harus belanja dulu ke luar negeri. Jadi PO ya, pas order. Kamu nunggu sekian lama. Misalnya sampai 2 bulan ya. Tapi sudah 2 bulan, kamu kan udah berharap banget selama 2 bulan itu ya, bahwa kamu akan punya benda yang kamu inginkan dan itu dari luar negeri. Ekspektasi kamu tinggi banget. Nah, ketika sudah waktunya nih ya 2 bulan, ternyata produknya kamu nggak ada. Ya bisa saja produk yang kamu pesan itu dikasih pedagangnya ke customernya yang lain, yang lebih loyal daripada kamu gitu. Atau memang ada masalah ya. Sehingga di sini kamu harus berpikir bahwa rezeki itu tidak akan tertukar. Kalau memang nggak kamu dapatkan, ya berarti bukan rezeki kamu. Yang penting adalah contohnya tadi ketika kamu order barang, uang kamu dikembalikan. Jadi itu bukan tipuan, tetapi karena kamu tidak mendapatkan apa yang kamu ekspektasikan. Begitu juga lah di dalam kehidupan kamu di sini. Saya lihat memang kamu sudah menunggu cukup lama untuk pilihan kamu ya. Tapi ternyata pilihan kamu ini tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Oke, untuk di area keuangan di sini ada Knight of Cups ya. Sepertinya apapun yang kamu tawarkan ya, ini mendapatkan penolakan Gemini. Contohnya tadi juga ya, ketika kamu PO barang. Kamu tawarkan, udah deh saya bayar lebih mahal pokoknya. Kalau memang ada kendala apa tolong jujur. Nah itu pedagang ngomongnya gini gitu, katanya masalah uang, masalah begini, masalah pajak. Oke kamu bayar gitu ya. Tapi ternyata ditolak juga gitu. Karena memang kenapa? Produknya bukan untuk kamu, untuk yang lain. Ya, atau memang ada masalah yang memang nggak bisa dikasih untuk kamu gitu. Nah di sini saya lihat apapun yang kamu tawarkan, yang bentuknya materi, mendapatkan penolakan. Direview oleh seseorang itu. Bisa nggak langsung ditolak, tapi mereka mereview. Ya, kayak menunda-nunda. Oke nanti saya pikirkan lagi. Nah kemudian dia mencari solusi, mungkin mencari ke teman-teman pedagangnya lain, teman-teman pedagang lain untuk cariin produk seperti yang kamu inginkan. Dia coba cari terus ya. Jadi kamu merasa sesuatu yang harusnya menjadi milik kamu disabotase, diambil oleh orang lain. Oke. Tentunya di sini kamu merasa nggak terima karena kamu sudah memperjuangkan sekian lama ya, Age of Pentacles. Dan kamu sudah menunggu sekian lama, ya. Untuk pekerjaan, karir dan bisnis, ada Knight of Wands. Di sini untuk pekerjaan, karir dan bisnis cukup baik ya, karena di sini ada datangnya pekerjaan yang dulu pernah kamu kerjakan dan itu berhasil, itu lancar, datang lagi pekerjaan itu ke kamu. Bisa itu berbentuk orderan, project, atau bos yang ngasih project itu ke kamu, atau customer atau klien yang datang lagi ke kamu ya, meminta agar dia bisa menggunakan jasa kamu.
ya, agar dia bisa menggunakan keahlian kamu. Dan ini tentu saja ada kesepakatan baru, komitmen baru ya. Dan kamu merasakan kalau untuk di lingkungan pekerjaan di sini justru kamu merasa lancar ya, karena kamu nggak perlu cari customer, nggak perlu cari klien, itu datang sendiri ke kamu ya. Kamu nggak perlu ajukan tender, datang sendiri proyeknya ke kamu gitu ya, Gemini. Oke. Untuk area cinta di sini ada Six of Cups dan juga The Chariot ya. Ini saya lihat ada persoalan dari masa lalu yang belum tuntas dan membutuhkan penuntasan pada periode ini untuk memastikan apakah pasangan kamu ini benar-benar sepenuhnya untuk kamu, bervisi yang sama dengan kamu sampai ke masa depan ya, ataukah dia punya visi yang lain ya. Jadi selama akhir tahun ini memperjelas dan memastikan nih, meskipun ada situasi ingin menaklukkan nih ya, karena The Chariot ya, kamu punya semangat juang yang luar biasa untuk memperjuangkan pasangan kamu untuk tetap berada di samping kamu. Tapi situasi ini tidak bisa kamu paksakan karena akhir tahun ini banyak banget planet retrograde, itu adalah energi alam ya. Kemudian nantinya di 2024 ada Uranus yang akan transit ya, selama 7 tahun Uranus berada di Aries, kini masuk ke Taurus, dan bagi Gemini Taurus itu di house ke-12 ya. Jadi ada hal-hal yang memang harus ditinggalkan. Ada hal-hal yang memang tidak bisa dipaksakan karena Uranus ini siapapun nggak bisa menolaknya. Bahkan maaf, doa sekalipun tidak bisa merubah karena memang Uranus ini transformasi, perubahan yang memang sudah dijanjikan dan ada saatnya. Kalau kita berdoa pun hanya bisa menambah kekuatan mental kita ya untuk bisa bertahan dalam perubahan, bisa survive gitu. Tapi kita tidak bisa menahan perubahan itu. Begitu juga lah di dalam kehidupan Gemini. Nanti untuk bacaan Uranus tentunya akan saya post juga ya di channel ini agar teman-teman mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya, bisa antisipasi ya. Oke Gemini, jadi di dalam kehidupan, keuangan, pekerjaan, dan relationship, fase Jupiter retrograde ini ada positif dan negatifnya ya. Namun kembali lagi kepada Gemini, karena ini fasenya di house ke-11, harusnya Gemini sudah bisa bersyukur dan menikmati hasil. Jangan memaksakan apa yang tidak menjadi rezeki Gemini. Jangan juga merasa hal-hal di luar sana akan lebih indah daripada apa yang sudah Gemini dapatkan di sini ya. Karena ini ada dua sisi nih. Kalau Gemini sudah memiliki pasangan, mungkin ada orang lain yang bisa datang dari masa lalu mencoba untuk mensabotase Gemini, memisahkan Gemini dari pasangannya. Dan mungkin angan-angan imajinasi Gemini merasa orang di luar sana lebih memberikan harapan kebahagiaan daripada orang bersamanya saat ini. Hati-hati dengan keputusan yang nantinya bisa menyesalkan diri. Kemudian kalau Gemini di sini merasa pasangannya yang disabotase oleh orang lain ya, jadi merasa Gemini ini dipisahkan oleh pasangannya karena pasangannya lebih mengikuti seseorang lain di luar sana. Ini bisa third party relation atau pihak keluarga atau siapa saja, atau orang itu atau pasangan Gemini lebih memilih pekerjaannya dan lain-lain, banyak aspek ya, banyak sebab. Maka di sini Gemini harus menyadari bahwa manusia punya jalan sendiri-sendiri dalam menentukan pilihan kehidupannya. Gemini tidak bisa memaksakan seseorang tetap berada di sampingnya kalau memang sudah punya jalan yang berbeda ya. Kalau memaksakan ya hanya menyakiti diri dan membuat menderita gitu ya. Oke Gemini, saya pikir cukup ya. Semoga semuanya bisa dilewati dengan baik-baik saja ya, karena setiap manusia itu memiliki proses ya untuk bisa terbangkitkan secara spiritual. Semoga Gemini bisa segera menyadari kebangkitan spiritualnya. Saya pikir cukup. Jangan lupa di like, comment, share ya teman-teman. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Untuk menonton video eksklusif, teman-teman harus join dulu membership, linknya ada di deskripsi video ini atau ada tombol bergabung di samping foto profile channel ini. Thank you for watching. Bye-bye.